Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para mahasiswa ISIK P3 yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga sehat dan sempat untuk mengisi sejenak dalam kajian tentang keagamaan yang kita yakini. Sholawat dan salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Pagi hari ini masih melanjutkan tentang kajian tentang pemantapan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan Asmaul Husna. Dan hari ini sampai pada asma Allah yang ke-45, Al-Mujib. Dialah Allah yang maha memperkenankan. Al-Mujib, dialah Allah yang menjawab segala hal yang dipertanyakan oleh para makhluknya, para hambanya. Dan Al-Mujib, dialah Allah yang sebagai pelaku untuk menjawab segala hal yang diingini oleh makhluknya, oleh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, betapapun hebatnya, betapapun kuatnya, kita semua masih membutuhkan tentang kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sehebat apapun rencana yang dilakukan oleh manusia, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan, 1% ada di tangan Allah, maka 90% yang sudah dipersiapkan akan gagal. Sesehat apapun, sekuat apapun, kalau Allah Subhanahu wa taala menentukan terhadap seseorang untuk sakit, ya sakit aja. Dan karena itu, bahwa disinilah kesadaran yang harus dibangun dalam kehidupan ini. Di balik segala sesuatu ini ada Allah Subhanahu wa taala. Ada kekuatan, ada ketentuan yang disebut takdir Allah, ada juga iradah, ada juga rencana Allah. Karena sehebat apapun rencana yang dilakukan oleh manusia, kalau Allah tidak berkenan, maka hal itu tidak akan terwujud. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Dan sehebat apapun rencana tersembunyi yang kamu lakukan, maka rencana Allah yang akan berjalan dalam kehidupan ini. Inilah maka Allah Subhanahu wa taala yang kedua, Allah itu yang maha memiliki segalanya. Allah yang memberikan hidup bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sehat kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin keselamatan, yang memberikan keselamatan, dan Allah juga sumber dari keselamatan. Allah Subhanahu wa taala yang mensejahterakan,
Allah juga yang memberikan ketenangan, Allah juga yang memberikan kebahagiaan. Jadi kalaupun kita senang itu hanya senang di permukaan saja, tetapi hakikatnya apakah dia senang dengan sesungguhnya sehingga akan menghantarkan kebahagiaan? Belum tentu. Maka orang bersenang-senang belum tentu dia bahagia. Tapi kalau orang yang bahagia itu sudah pasti ada unsur kesenangannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, al-mujib dialah Allah Subhanahu wa taala, sumber dari segalanya, yang memiliki segalanya, dan bahkan untungnya alam jagat raya ini milik Allah. Sehingga kalaupun kita menginginkan sesuatu bagian dari yang ada di alam ini, maka Allah sudah siapkan dan Allah akan tunaikan apa yang telah manusia itu usahakan. Allah nyatakan laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah akan berikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diusahakannya. Jadi karena itu kebahagiaan juga akan terwujud jika sesuatu itu memang sudah Allah tetapkan. Ketenangan juga akan terwujud kalau Allah memberikan. Wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu iman ma'a imanihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ketenangan, ketentraman bagi hamba-hambanya yang beriman, yang meyakininya. Dan Allah akan menambah keimanan dengan keimanan yang ada. Karena itu al-mujib dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyiapkan segala sesuatu yang diingini oleh manusia. Sampai-sampai Allah nyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang indah, maka kamu sekalian bisa memohon kepada Allah dengan nama-nama yang indah itu. Allah siapkan 99 pintu untuk meminta, untuk memohon sesuai dengan apa yang sedang kamu inginkan dan kau hadapi. Ar-Rahman contohnya, dialah Allah Subhanahu wa taala, dari pintu Rahman inilah Allah akan limpahkan rahmat dan karunia bagi semua makhluknya. Maka kalau masih pingin tambah lagi, ya Allah, rasanya hidup ini kok kering, rasanya hidup ini kok gersang begini, ya Allah. Akan beda kalau hidup itu diwarnai dengan rasa cinta. Rasanya keadaan itu akan senantiasa berbunga-bunga. Tapi kalau seseorang tidak diberikan rasa cinta, rasa mahabbah, rahmat dari Allah, maka yang terjadi adalah ya keras kepala, maunya sendiri, menang sendiri, egois dan seterusnya. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddun ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Jika sekiranya Allah tidak berikan rahmat dan karunia kepadamu, maka tidak ada kelembutan dalam hatimu, tidak ada rasa kasih sayang dalam benak hatimu. Maka walau kunta faddun ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Jadi sekiranya Allah tidak berikan rahmat kepadamu, maka yang terjadi manusia itu sedikit saja persoalan itu memicu permusuhan, sedikit saja gesekan itu sudah menimbulkan perpecahan dan bahkan permusuhan berujung pada peperangan gitu. Kenapa? Saling keras hatinya sehingga yang terjadi ya nggak ada sifat kasih sayang. Karena itu ma'asyiral muslimin, jika sekiranya kita ada keadaan di mana saya ini pengennya kok marah-marah melulu ya, oh berarti memang Allah jauhkan sifat Rahman Rahimnya. Kemudian kita tinggal memohon kepada Allah, menuju mendekat kepada Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Allah berikan rahmat kepadaku, ya Allah. Ini yang dulu saya itu bisa lembut, sikap lemah lembut kepada teman, saudara, keluarga, tapi kenapa belakangan ini bawaannya marah-marah saja? Itu berarti memang Allah sedang menjauhkan dirinya dengan rahmat dan karunia-Nya.
Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah siapkan, Allah itu Al-Mujib. Allah akan tunaikan, Allah akan berikan. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam memberikan gambaran, memberikan pemahaman tentang Al-Mujib, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyambut permintaan para peminta dengan memberikan bantuan dan mengabulkan atas permohonannya. Jadi Allah itu sangat senang kalau hambanya datang memohon, meminta kepadanya. Sampai Rasulullah menyebutkan, kalau engkau datang kepada Allah dengan berjalan kaki, maka Allah akan berlari menggapai dirimu. Kalau engkau datang kepada Allah dengan berlari, maka Allah Subhanahu wa taala sudah berada di dekat dengan dirimu. Itulah Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada hambanya. Dan kadang-kadang kita ini memang terlalu dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kadang-kadang menghadapi sedikit kesulitan sudah sudah keluh kesah. Dan contoh kecil, seringkali keadaan pandemi yang ya kurang lebih hampir 2 tahun ini itu sudah dirasakan, aduh ini sudah susah, sudah sangat lama sekali, udah 2 tahun keadaan semacam ini, kenapa ya? Sudah susah, sudah sulit, sudah ini serba terbatas dan lain sebagainya. Padahal 2 tahun kan. Kalau contoh kita hidup, kita sudah diberikan oleh Allah umur 40 tahun, kan berarti 38 tahun yang kemarin itu leluasa, begitu leluasanya, begitu nikmatnya, begitu banyak karunia, kita terus lupakan begitu saja. Kalau yang umur 50 tahun kan berarti sudah 48 tahun itu sudah menikmati segala keleluasaan. Baru dikasih segitu saja sudah seringkali sudah mengaduh, mengeluh dan lain sebagainya. Kan berarti kan sebenarnya belum apa-apa. Dan bahkan sekalipun pandemi pun bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun pandemi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Masih kita diberikan keleluasan, hanya dibatasi sana sini. Tapi kan seringkali itu sudah jadikan alasan, aduh ini susah ini masa pandemi ini. Enggak. Oleh karena itu cara pandang yang semacam ini harus dibangun kesadaran bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala berkenan. Karena bagaimanapun begitu doa mohon kepada Allah, mudah-mudahan pandemi segera berlalu, virus segera dikembalikan kepada tempat semula, dan Allah ambil sedikit-sedikit akhirnya, dan kita sudah bisa merasakan betapa ini mungkin bagian dari doa kita, bagian dari permohonan kita, Allah tunaikan, Allah kabulkan. Dialah Allah Al-Mujib. Kalau seseorang ingin mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan, sumbernya adalah Allah. Maka Rasulullah mengajarkan, engkau harus membangun kesadaran bahwa sumber keselamatan itu ada di tangan Allah, kesejahteraan itu ada di tangan Allah, datang dari Allah dan juga akan kembali kepada Allah. Maka seringkali kita membaca Allahumma antas salam. Begitu habis sholat kan kita baca ya, di antaranya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Ya Allah, engkaulah sumber keselamatan, wa minkas salam, darimu ya Allah datangnya keselamatan, wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamu ya Allah kami memohon keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam, ya Allah jadikan kehidupan kami ini penuh dengan keselamatan dan kesejahteraan. Wa adkhilnal jannata darussalam, dan nanti di akhirat nanti masukkan kami ya Allah ke dalam surgamu yang penuh dengan kesejahteraan dan keselamatan, kedamaian itu, dan seterusnya. Tapi kan seringkali karena kesibukan, merasa kayaknya sibuk gitu kan, begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, bukan membaca Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan.
Padahal setelah selesai itu ya nggak ngapa-ngapain, paling cuman buka HP, paling lihat ini, oh ini WA dari mana dan lain sebagainya. Tapi kalau seakan-akan itu kalau udah habis sholat itu kayaknya apa ya, kita duduk itu sudah ini, memang setan suka begitu. Jadi kita nggak kuat, nggak kerasan kalau duduk agak lama-lama itu, aduh rasanya sudah berat sekali ini. Jadi makanya bukan Allahumma antas salam, malah Allahumma lantas jalan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, inna rabbi qaribum mujib, dalam surat Hud ayat ke-61 Allah nyatakan sesungguhnya Tuhanmu itu sangat dekat karunia-Nya. Inna rabbi qarib dan mujib, dan Allah juga akan memperkenankan doamu. Maka sampai Allah juga nyatakan, ya Muhammad, kalau ada orang yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi kalau ada yang bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, katakan ya Muhammad, aku sangat dekat. Allah Subhanahu wa taala sudah nyatakan aku sangat dekat. Maka siapapun dimanapun berada, Allah tahu apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan, bahkan wa ma tuhfiyas sudur, apa yang terbersit dalam hatinya saja Allah tahu. Nah, ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan tunaikan bagi orang-orang yang berdoa dan dalam keadaan berdoa. Tuh. Jadi Pak Quraisyab memberikan penjelasan tentang orang berdoa dalam keadaan berdoa. Karena memang ada orang yang berdoa tapi sedang dalam keadaan tidak berdoa. Maka Allah akan tunaikan orang yang berdoa dalam keadaan berdoa. Karena bisa jadi orang berdoa itu cuman pokoknya hafal bismillahirrahmanirrahim, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi orang berdoa tapi yang sambil melipat bekena, sambil berdoa tapi sambil tidak sepenuhnya dia hati diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tunaikan orang yang berdoa dalam doa. Artinya dia berdoa dan dengan sepenuh hati dia memang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar, karena ada orang yang udah baca doa itu pokoknya karena hafalannya aja, bismillahirrahmanirrahim, tanpa ada hatinya bersama dengan dirinya untuk menghadap kepada Allah. Dan orang yang berdoa ini tentunya adalah dia tunaikan falyastajibu li wal yu'minu bi, dia beriman, meyakini sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan seringkali iya, saya itu katanya Allah itu al-mujib, kok saya doa kok lama ya, kok saya doa kok nggak dikabulkan juga ya. Nah maka kita melakukan koreksi diri, ini kenapa? Oh bisa jadi engkau berdoa tapi engkau sedang tidak berdoa, engkau berdoa tapi tidak sepenuh hati menghadirkan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tunaikan, engkau beriman kepada Allah, tunaikan apa yang mestinya engkau lakukan di hadapan Allah. Jangan engkau meminta kepada Allah tapi perintahnya tidak ditunaikan. Jangan engkau meminta kepada Allah tapi larangannya tetap saja dilakukan. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasul, kenapa ya saya ini sudah setahun ini berdoa memohon kepada Allah tapi belum juga kunjung dikabulkan, kenapa ya Rasul? Maka Rasulullah yang memang diberikan kelebihan oleh Allah untuk melihat di balik dohirnya seseorang, Rasulullah diberikan kemampuan semacam itu.
Kalau enggak malaikat datang menghabarkan si fulan ini begini ya Rasul, gitu kan. Maka Rasulullah menyatakan kana ya'kulu haramun wa mashrabu haramun wa malbasu haramun wa ghuddi bil haram. Bagaimana Allah tunaikan doamu? Apa yang kau minum bercampur dengan yang haram, apa yang kau makan bercampur dengan yang haram. Wa malbasu haramun, baju yang kamu pakai aja bercampur dengan yang haram. Wa ghuddi bil haram. Jadi bagaimana Allah akan tunaikan doamu? Katanya, saya makan biasa ya Rasul. Dia minum air mineral, makanan sayur mayur dan lain sebagainya. Iya, tapi engkau beli dengan apa? Dia berdagang, ditanya, apa yang kamu lakukan? Saya berdagang ya Rasul. Dan bagaimana kamu berdagang? Seperti yang lain. Nah, ya pakai curang-curang gitu kan. Jadi sesuatu ya, minuman, makanan dibeli dari uang hasil kecurangan, itu akhirnya juga menjadi penghambat dari doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita memberikan makan untuk kita makan, maka mesti harus kita yakinkan bahwa ini halal. Yang kita gunakan membeli dengan uang yang halal. Memberikan makanan kepada keluarga, kita yakini bahwa ini halal. Karena jangan sampai ini akhirnya malah menjadi pertama hambatan doa bagi seseorang. Belum lagi nanti masih ada tanggung jawab yang berikutnya. Tapi yang poin yang pertama, ini akan menjadi hambatan seseorang untuk berdoa. Dan yang kedua, makanan yang haram itu akan cenderung mendorong kepada seseorang untuk melakukan hal yang menyimpang. Jadi ada saja kalau nggak pikirannya menyimpang, hatinya menyimpang, jadi akhirnya nggak terasa dia menyimpang itu. Kenapa? Karena dorongan pikiran dan hatinya itu sudah ke sana. Disebabkan apa? Makanan yang tidak halal. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, engkau tunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, engkau tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan akan berdoa. Dan Allah tidak bisa dimanipulasi, karena Allah tahu segalanya apa yang kita lakukan. Ini menjadi penting dalam kehidupan ini, karena kita bagaimanapun kita tidak akan pernah terlepas dari pengawasan Allah. Kita tidak pernah terlepas dari dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu akan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh keselamatan, butuh kesejahteraan, butuh kerukunan, butuh kebersamaan, dan ini semuanya adalah muaranya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa sendiri kah mengatasi apa? Bisa sendiri. Ya, kalau orang semacam itu akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia berada dalam jurang persimpangan. Begitu terpentok, dia mau lari kepada Allah, malu, akhirnya ya lari, dia akan mencari jalan lain. Apa jalan lain? Ini kayaknya cinta ditolak, dukun bertindak. Jadi persoalan ini mentok, ini cari dukun. Jadi akhirnya kalau nggak cari dukun, ya cari jalan lain lagi. Nah, ini yang akan sangat riskan sekali, dan ini sangat berbahaya sekali, mengancam tentang kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan, Allah Al-Mujib, Allah ada siapkan, aku tunaikan apa yang kau inginkan, doa kamu sekalian. Karena itu bahkan sampai Allah nyatakan, kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Dalam surat Furqan Allah nyatakan, katakan ya Muhammad, Tuhanku tidak akan menghiraukan kamu sekalian seandainya tidak ada di antara kamu sekalian yang berdoa. Jadi Allah itu akan biarkan saja seseorang
dibiarkan oleh Allah, kalau dia itu udah saya nggak mau berdoa, saya mau Allah, saya akan berusaha dengan jerih payah saya sekali, nah itu malah Allah akan biarkan saja. Padahal kita pengen bimbingan dari Allah, pengen rahmat dari Allah, pengen kasih sayang dari Allah, pengen kemudahan dari Allah. Kenapa? Doa itu akan merubah sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Sesuatu yang muskil, yang rasanya nggak mungkin, tapi menjadi mungkin. Kenapa? Karena Allah tahu segalanya dan Allah bisa segalanya. Allah tahu segalanya dan Allah bisa segalanya. Jadi maka di hadapan Allah tidak ada yang mustahil, di hadapan Allah tidak ada yang muskil, semuanya akan menjadi mudah. Dan Allah sudah siapkan, kalau engkau sedang menghadapi kesulitan apapun, sesungguhnya Allah sudah siapkan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ya, kalau engkau sedang menghadapi kesulitan, sesulit apapun, Allah sesungguhnya sudah siapkan kemudahannya. Maka minta kemudahan kepada Allah. Ya Allah, ini saya sudah susah ini menghadapi ini. Nah, kita minta kepada Allah. Aduh, ujian ini susah sekali ini, ya Allah, aku mohon kau berikan kemudahan, pencerahan. Dibukakan oleh Allah. Akhirnya kita, begitu mudahnya ya. Ternyata, kenapa? Kalau Allah sudah membuka hati, membuka pikiran, kayaknya saya ini susah banget ini nih. Karir saya susah ini. Wah, ya udah ya Allah. Allah yang membuka. Maka ya sudah, kita mohonkan kepada Allah. Jadi kita selalu, karena kita butuh kepada Allah, dan Allah sudah menyiapkan. Allah itu Al-Mujib. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimallah, wa qalu rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kamu sekalian kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan perkenankan sesungguhnya orang-orang yang innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa, yaitu menunjukkan dia sombong, dia merasa bisa sendiri, maka sayadkhuluna jahannama dakhirin, siap-siap bahwa dia akan menghadapi jurang kehancuran dalam dirinya. Jadi karena kesombongan itu adalah milik Allah, maka manusia harus menyadari betapa butuhnya kepada Allah. Fir'aun dalam sejarah yang merasa dirinya sebagai raja, bahkan sampai mengaku ana rabbukumul a'la, aku sebagai Tuhan katanya, yang paling agung, yang paling tinggi. Akhirnya dia juga mohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepada Allah. Ya. Oh iya, biasanya jam 8. Baik, karena itu ma'asyiral muslimin rahimullah, tapi poin yang sudah kita dapatkan bahwa betapa kita ini butuh kepada Allah, dan Allah menyiapkan kita dari segala sisi. Kita memang butuh pertolongan Allah, butuh bantuan Allah, butuh keselamatan dari Allah, kesejahteraan dan lain sebagainya, dan Allah menyiapkan. Kalau engkau berdoa, berdoalah, mintalah, aku tunaikan. Mudah-mudahan dan ini doa adalah bagian, Rasulullah nyatakan ad-doa mukhul ibadah, doa itu adalah inti dari ibadah, dan ad-doa silahul mu'minin, itu senjatanya orang yang beriman. Senjatanya orang yang beriman adalah doa. Yang muskil menjadi tidak muskil, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat, dan marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemudahan, kita diberikan kesehatan, tetap iman Islam, sehat walafiat, keluarga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita, disampaikan hajat kita, dikabulkan doa kita, dijadikan anak turun kita anak turun yang soleh dan solehah. Lillahi ta'ala al-fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa'fu anna ya karim wa'fu rahim birahmatika ya arhamar rahimin bihaqqil fatihah wa bisirril fatihah wa bikaramatil fatihah wa bimu'jadil fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya mali 'abdi yaghfir wa yarham Allahumma yassir lana umurana wa yassir lana fi dinina wa yassir lana fi kulli amrina birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana aftah lana abwabal khair waftah lana abwabal afiyah waftah lana abwabas sihah waftah lana abwabur rahmah waftah lana abwal maghfirah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ya Allah ya Rahmanu ya Rahim irhamna ya Latifu ya Hafid ihfadna ya Fattahu ya Razzaq istajib du'an ya Allah Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan mubaraka wa hab lana dzurriyyatan shalihah Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik A'udzu bikalimatillahit tammati kulli min syarri ma khalaq Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa sallim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.